Nah, bahasan terakhir dari relasi yang perlu dipahami itu adalah relasi iner, ya, relasi iner. Relasi iner yang nanti akan banyak aplikasinya di dalam database, ya. Sebentar. Nah, ini ya relasi iner. Kalau sebelumnya kita membahas Saudara Arya tentang relasi biner, ya, Saudara Arya, relasi biner itu relasi yang bagaimana, Arya Adi Permana? Itu Bu yang hanya menghubungkan antara dua buah himpunan. Ya, relasi biner relasi yang menghubungkan antara dua buah himpunan. Nah, apabila himpunannya lebih dari dua, maka relasi yang terjadi itu disebut dengan relasi iner atau relasi NRI. Ini bacanya biasanya relasi iner. Jadi relasi yang terjadi untuk banyak himpunan. Artinya berarti himpunannya lebih dari dua. Ya, gitu. Nah, misalkan himpunannya itu ada sebanyak N, di mana nama himpunannya itu adalah A1 untuk himpunan yang pertama, A2 untuk himpunan kedua, sampai dengan AN. Ini adalah sebuah himpunan dan relasi dari himpunan A sampai dengan N ini adalah relasi R, maka otomatis R ini adalah relasi iner karena menghubungkan banyak himpunan, ya. Nah, R ini, relasi iner ini, elemennya akan merupakan himpunan bagian dari hasil perkalian kartesian dari A1, A2 sampai dengan AN. Sehingga kita bisa menotasikan R ini merupakan subset dari perkalian kartesian A1, A2 sampai dengan AN. Di mana A1, A2 sampai AN itu disebut dengan daerah asal relasi dan N itu disebut dengan derajat, yaitu banyaknya himpunan yang direlasikan. Ya. Contoh, misalkan apabila kita memiliki 4 buah himpunan, misalkan di sini ada himpunan NIM, himpunan nama, himpunan matkul, dan himpunan nilai. Ya, berarti di sini Padia NIM memiliki berapa kardinal? Kardinal dari NIM berapa? Padia, Padila. 6. Ada 6 ya, karena ada 6 NIM yang berbeda di sini ya. Kemudian Ridwan Dani, kardinal nama 6 Bu. 6 juga karena ada 6 mahasiswa, 6 nama mahasiswa di sini ya gitu. Pirgiawan, kardinal matkul. Halo Pirgiawan. 4 Ibu. Kardinal matkul ada 4 karena ada 4 mata kuliah yang berbeda ya. Aab, kardinal nilai. Aab. Iya Bu. Kardinal nilai. 5 Bu. Ada 5 karena ada 4 nilai. Karena ada 5 nilai yaitu A sampai dengan E. Nah, misalkan keempat himpunan ini direlasikan dengan relasi namanya MHS, singkatan dari mahasiswa ya. Karena himpunan-himpunan ini kalau kita lihat berarti atribut ya, identitas dari sebuah mahasiswa, dari seorang mahasiswa ya gitu. Nah, berarti relasi MHS ini akan terdiri dari 4 tupel ya, 4 tupel setiap elemennya. Berarti terdiri dari NIM, nama, matkul, dan nilai. Ya. Dan relasi MHS ini pasti akan merupakan subset atau himpunan bagian dari perkalian kartesian antara NIM, nama, matkul, dan nilai. Ya, gitu. Berarti kan kalau misalkan 6 dengan 6 ini kan akan menjadi satu pasangan ya, setiap mahasiswa pasti akan memiliki satu NIM. Kemudian ini 6 berarti dikalikan 4 dan dikalikan 5. Berarti akan ada sekitar 120 pasangan mungkin ya, sekitar 120 pasangan terurut gitu. Nah, misalkan kalau diketahui relasi MHS-nya itu memiliki 3
13 pasangan terurut seperti ini. Berarti 13, 59, 8, 0, 11. Amir ngontrak mata kuliah matematika diskrit dan nilainya itu adalah A dan seterusnya. Ya, gitu. Ini adalah contoh relasi, misal relasi dari MHS dari keempat himpunan tadi, ya. Dan relasi ini dalam bentuk pasangan terurut. Kalau kita buat dalam bentuk tabel, maka akan seperti ini, ya, akan seperti ini. Berarti kita lihat Amir otomatis mengontrak 2 mata kuliah, Irwan mengontrak 3 mata kuliah, Cecep mengontrak 2 mata kuliah, dan Hamdan mengontrak 4 mata kuliah. Ya, gitu. Nah, ini adalah representasi tabel. Kemarin di sebelumnya kita sudah membahas bisa dalam bentuk pasangan terurut, bisa dalam bentuk tabel. Ya, seperti ini gitu. Bisa juga dalam bentuk graf berarah gitu. Nah, apabila si tabelnya itu banyak, ya, dan tabel satu dengan tabel yang lain itu saling berelasi, maka akan membentuk yang disebut dengan database, ya, karena database itu adalah kumpulan tabel-tabel yang saling berelasi, ya. Nah, relasi dari himpunan biasanya itu akan berupa sebuah tabel dan diimplementasikan nantinya dalam sebuah file, ya. Jadi satu relasi menjadi satu file, ya, gitu. Nah, di dalam tabel ini, di dalam relasi ini, berarti kita lihat ada yang disebut dengan kolom, ya. Berarti di sini ada berapa kolom di dalam tabel MHS ini? Ada berapa kolom? 4. Ada 4 kolom, ya. Nah, tiap kolom itu menjadi atribut, ya. Jadi kolom yang ada di dalam relasi ini menjadi atribut atau identitas, ya. Identitas dari relasi tersebut. Berarti di sini ada 4 atribut, yaitu NIM, nama, matkul, dan nilai, ya, gitu. Jadi kolom itu menjadi atribut dari sebuah relasi. Atau kolom itu atribut dari sebuah relasi, diantaranya itu dapat dilihat dari kolom. Berarti kalau kolomnya ada 4, berarti atributnya ada 4. Nah, kemudian di dalam tabel juga ada yang disebut dengan record. Record itu adalah baris, ya, baris. Berarti ini adalah baris yang ke-13, ya. Record itu kumpulan dari field. Ini berarti masing-masing field, ya, gitu. Nah, atribut atau field yang datanya bersifat unik, di mana tidak ada data yang sama dan tidak ada data yang tidak memiliki atribut itu, maka biasanya atribut itu akan menjadi kunci bagi relasi tersebut. Ya. Coba lihat di tabel ini, mana atribut yang datanya bersifat unik, berarti datanya berbeda satu dengan yang lainnya. Tidak mungkin ada data yang ganda, ada data yang sama. Atributnya apakah atribut nilai, matkul, nama, atau NIM yang datanya berbeda satu dengan yang lainnya, tidak akan ada yang sama. Bersifat unik. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ahlan. Ya. Mana atribut yang bersifat unik? Yang NIM, Bu. Yang mana? Kurang jelas suaranya. NIM. Yang NIM, NIM, Bu. Ya. NIM ini menjadi atribut yang akan menjadi kunci bagi relasi tersebut atau yang disebut dengan primary key, ya, primary key. Karena bersifat unik. Jadi tidak ada mahasiswa yang tidak memiliki NIM dan tidak ada mahasiswa yang memiliki NIM ganda, ya. Sehingga NIM menjadi atribut yang bersifat unik atau akan menjadi primary key, ya, gitu. Nah, sehingga tabel itu kumpulan dari record, ya. Jadi kumpulan dari record membentuk sebuah tabel.
kumpulan tabel yang saling berhubungan akan membentuk sebuah database, ya, gitu. Itu tentang database, gitu. Nah, sehingga berarti relasi iner itu merupakan penerapan atau diimplementasikan nanti dalam database relasional. Ya. Nah, apa saja sih operasi yang dapat dilakukan pada database? Nah, operasi yang dapat dilakukan itu bisa berupa sebuah query atau pertanyaan. Ya, contoh query-nya misalkan seperti ini. Tampilkan semua mahasiswa yang mengontrak mata kuliah matematika diskrit. Ya, berarti nanti akan ditampilkan mahasiswa yang mengontrak mata kuliah matematika diskrit saja. Ya. Kemudian tampilkan daftar nilai mahasiswa, misalkan dengan NIM tertentu. Berarti akan memunculkan data mahasiswa dengan NIM tertentu. Kalau mengontrak mata kuliahnya hanya satu, berarti nanti yang dimunculkan hanya satu baris. Tapi kalau misalkan NIM tersebut mengontrak 3 mata kuliah, ya berarti akan dimunculkan 3 mata kuliah beserta atribut yang lainnya. Kemudian tampilkan daftar mahasiswa yang terdiri dari NIM dan mata kuliah yang diambil. Berarti atribut yang dimunculkan di sini berarti munculkan tabel baru di mana atributnya itu hanya NIM dan mata kuliah saja. Berarti otomatis nanti si tabelnya terdiri dari 2 kolom saja karena hanya atribut NIM dan mata kuliah yang dipanggil, gitu. Nah, query pada database relasional ini dapat dinyatakan dalam operasi abstrak, ya, yaitu dalam bentuk seleksi, ya, operasinya itu bisa operasi seleksi, kemudian proyeksi dan join. Jadi ada seleksi, proyeksi, dan join. Untuk yang seleksi sesuai dengan namanya seleksi, berarti memilih baris dengan kriteria tertentu atau yang memenuhi persyaratan tertentu. Jadi untuk seleksi itu memilih baris dengan kriteria atau persyaratan tertentu. Operator untuk operasi seleksi itu adalah sigma. Ini adalah sigma penulisan lowercase. Kalau sigma uppercase kan seperti ini. Ini sigma uppercase. Ini sigma lowercase. Kayak huruf O. O ini uppercase berarti kapital. Ini yang lowercase, ya, gitu. Ini adalah sigma lowercase, gitu. Contoh misalkan untuk relasi MHS tadi, tampilkan mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit saja. Maka berarti perintah abstraknya dapat kita tuliskan seperti ini. Berarti sigma, ini indeksnya di bawah, berarti nulisnya sigma, indeksnya matkul sama dengan. Nah, pakai tanda kutip karena yang mau kita cari itu berupa sebuah karakter atau sebuah karakter, ya. Makanya harus diawali dan diakhiri dengan double kutip. Berarti matkul sama dengan matematika diskrit from MHS. Berarti pilih baris di mana atribut matkul isinya adalah matematika diskrit dari relasi MHS. Gitu. Maka dari tabel yang tadi, yang ini berarti akan dipilih baris di mana atribut yang matkulnya itu hanya matematika diskrit, berarti akan menampilkan ini dan menampilkan ini. Hanya 2 baris berarti yang akan dimunculkan. Karena syaratnya itu atribut matkul sama dengan matematika diskrit. Bisa dipahami, ya. Tapi kalau misalkan perintahnya seperti ini, sigma, kemudian nama, berarti nama sama dengan double kutip, misalkan Hamdan. Ini Hamdan, ya, Hamdan katakanlah, ya. Nulisnya harus lengkap sesuai dengan yang ada. Dalam kurung MHS. MHS-nya sejajar lagi dengan yang sigma, ya, MHS. Berarti ini artinya pilih baris di mana atribut nama sama dengan Hamdan dari relasi MHS.
Berarti yang akan dilihat di sini atribut nama ya, yang atributnya sama dengan Hamdan. Berarti akan dimunculkan 4 baris yang terakhir ini. Gitu. Bisa dipahami? Ya. Berarti kalau misalkan saya sekarang ingin memunculkan siapa saja sih mahasiswa yang mendapatkan nilai A, berarti gimana nulisnya? Amelia Julianti. Operator nilai. Amelia Julianti dulu ya, yang belum. Ya, Bu. Ya, silahkan. Gimana, Bu? Kalau kita ingin melihat daftar mahasiswa yang mendapatkan nilai A saja, berarti penulisan perintah abstrak, operasi abstraknya itu seperti apa? Halo Amel. Kalau tadi kan ingin memunculkan data yang namanya itu Hamdan saja, berarti penulisannya sigma nama sama dengan double kutip Hamdan kutip double kutip lagi MHS. Nah sekarang kita ingin memunculkan mahasiswa yang mendapatkan nilai A. Yang mendapatkan nilai A. Amelia, Andika Bayu Pangestu. Andika Bayu Pangestu. Sigma. Nampilin apa, Bu? Menampilkan yang mendapatkan nilai A saja. Sigma matkul sama dengan tanda kutip 2 nilai tanda kutip 2 A. Gitu bukan, Bu? Tolong yang lain tolong dengarkan ya. Sigma matkul sama dengan nilai tanda kutip 2 A gitu. Apip sama tidak Apip? Apip Dwi. Jawabannya sama tidak Apip? Sigma sama ya? Andika Muhammad Aditya. Andika Muhammad Aditya. Sigma nilai ya Bu ini Bu. Ya. Sigma nilai sama dengan string atau tanda kutip dalam kurung MHS. Ya, berarti sigma nilai sama dengan double kutip A, ya, kutip lagi dalam kurung MHS. Berarti pilih baris di mana atribut nilainya sama dengan A dari relasi MHS. Bisa dipahami ya? Jadi sigma, kemudian atributnya harus sama dengan apa dari tabel MHS. Itu untuk seleksi karena memilih baris ya, memilih baris dengan kriteria tertentu gitu. Yang kedua proyeksi ya. Untuk yang proyeksi memilih kolom ya, memilih kolom tertentu dari sebuah tabel ya. Nanti apabila karena dipilihnya kolom, kalau misalkan di barisnya itu ada data yang sama, maka yang diambil itu satu kali saja ya. Operatornya itu adalah operator pi. Operator pi ya, sama seperti 3,14 simbolnya kan seperti ini ya, operator pi. Nah, penulisannya itu berarti operatornya yaitu pi, kemudian indeksnya berarti nama kolom yang akan dipilih. Berarti kalau misalkan kita ingin memunculkan kolom nama, atributnya itu terdiri dari nama, matkul, dan nilai, berarti kita tuliskan atribut pertama, atribut kedua, atribut ketiga dalam kurung MHS. Berarti tampilkan tabel MHS dengan atribut nama, matkul, dan nilai. Sehingga asalnya tadi terdiri dari 4 atribut akan menjadi 3 atribut saja. Jadi tampilannya akan seperti ini. Jadi yang dimunculkan hanya nama, matkul, dan nilai. Ya.
Karena matkulnya di sini berbeda-beda, meskipun namanya ada yang sama, maka semua baris akan dimunculkan. Karena 3 atribut yang dimunculkan. Nanti berbeda dengan kalau perintahnya seperti ini. Misalkan pi, nim, nama, MHS. Berarti munculkan atau tampilkan tabel MHS dengan atribut nim dan nama. Dengan atribut nim dengan nim dan nama. Berarti yang dipanggil itu hanya nim dan nama saja, ya. Nim dan nama saja. Berarti otomatis kalau nim dan nama otomatis kalau ada lebih dari satu berarti hanya dimunculkan satu saja. Berarti ini nim ini kan dengan di baris yang kedua sama, berarti cukup dipanggil satu saja. Karena yang dimunculkan itu atributnya hanya nim dan nama saja. Berikutnya berarti yang berbeda lagi Santi, ya. Berikutnya yang berbeda lagi yang Irwan. Berikutnya yang berbeda lagi adalah Ahmad. Kemudian Cecep dan Hamdan. Sehingga akan ada 6 baris yang dimunculkan. Sehingga hasilnya itu akan seperti ini. Ya, gitu. Akan seperti ini, tabel yang 36. Karena atribut yang diminta dimunculkan kolomnya hanya 2, yaitu nim dan nama saja. Bisa dipahami? Ya. Itulah penjelasan kenapa untuk data yang sama berarti hanya diambil satu saja. Bisa dipahami ya? Untuk yang proyeksi gitu. Berarti kalau misalkan ada perintah seperti ini, pi, nim, matkul, nilai. Berarti akan ada berapa kolom yang dimunculkan? Akan ada berapa kolom yang dimunculkan? Dewi Cahyani? 3, Ibu. Akan ada 3. Kolom apa saja? Nim, Nim, nilai, dan nama. Dan matkul. Kan yang dimintanya juga matkul. Nim, matkul, dan nilai. Barisnya semuanya 13-nya atau tidak? Tidak, Ibu. Kenapa tidak semuanya dimunculkannya? Karena satu orang satu aja, Ibu. Kan mata kuliahnya berbeda-beda. Kayak Amir. Amir kan kayak misalkan nim. Amir misalkan nimnya ini. Yang 011. Kan mata kuliahnya berbeda. Satu matematika diskrit, satu arsitektur komputer. Iya, ditampilkan semua. 13. Ditampilkan semuanya, cuma berarti kolom nama saja yang tidak dimunculkan. Misalkan kalau namanya takut nanti malu, misalkan kalau nilainya kurang memuaskan, makanya namanya tidak dimunculkan, cukup nimnya saja, nim, matkul, dan nilai seperti itu. Tapi datanya berarti semuanya, cuma berarti kalau atribut nama tidak dimunculkan, ya gitu. Itu untuk proyeksi. Terakhir join, ya. Untuk join sesuai dengan namanya gabung, berarti operasi ini digunakan untuk menggabung beberapa tabel menjadi satu buah tabel, ya. Sederhananya sih kalau kita menggunakan Microsoft Access, ya, itu kan salah satu bentuk dari database juga, ya gitu. Nah, di sini berarti menggabungkan dengan syarat atributnya sama, ya. Operatornya itu adalah tau. Ini adalah simbol dari tau, ya, gitu. Penulisannya berarti ditulis operator joinnya berarti tau, kemudian atribut yang menjadi syarat untuk penggabungannya, misalkan di sini nim dan nama, kemudian berikutnya dalam kurung berarti nama relasinya, relasi 1 maupun relasi 2-nya. Misalkan tabel 37 ini adalah MHS1, ya, relasi MHS1, tabel 38 itu adalah MHS2. Berarti kalau misalkan tau, nim, nama, MHS1, MHS2, berarti gabungkan tabel MHS1 dengan tabel MHS2 berdasarkan nim dan nama. Seperti itu, ya, perintahnya itu. Berarti tabel yang akan dibentuknya itu berdasarkan nim dan nama. Berarti dilihat di sini. Di baris yang pertama ada 01 Hantanto. Berarti dicek sama tidak dengan di tabel yang kedua. Di sini juga ada Hantanto 01.
Ya, berarti baris 1, baris 2 yang ada di tabel 2 itu akan dimunculkan agar ditampilkan karena beririsan. Jadi atributnya harus sama, berarti harus beririsan. Artinya di kedua tabel itu harus ada data itu. Ya, gitu. Kalau tidak ada di salah satunya tidak beririsan, maka tidak dimunculkan. Ya, gitu. Berikutnya, guntur. Kita lihat di tabel 1 ada guntur, tapi di tabel 2 nggak ada guntur. Berarti guntur tidak dimunculkan, tidak digabung nanti ya ke tabel gabungan keduanya. Kemudian berikutnya Heidi. Kita lihat Heidi ada juga di tabel kedua, berarti akan dimunculkan juga ya Heidi. Kemudian berikutnya Harman. Harman ada juga. Harman ada, berarti kedua baris ini yang identitasnya Harman itu akan dimunculkan. Kemudian Karim. Karim tidak ada di tabel kedua, berarti tidak dimunculkan. Junaidi di tabel ke-1 tidak ada, maka tidak dimunculkan. Pariska di tabel ke-1 tidak ada, maka tidak dimunculkan. Nah, sehingga tabel gabungannya itu akan menjadi sebuah tabel yang atributnya menjadi 5, yaitu NIM, gabungan dari kedua tabel itu, NIM, nama, jenis kelamin, kemudian matkul, dan nilai. Tapi jumlah barisnya itu adalah baris-baris yang beririsan saja. Berarti Hantanto, Heidi, dan Harman. Berarti akan ada 5 baris yang dimunculkan. Sehingga hasil penggabungannya itu menjadi seperti ini. Ya, jadi jumlah kolomnya itu bertambah, atributnya menjadi 5, tapi barisnya itu yang dimunculkan hanya yang beririsan saja, hanya yang identitasnya sama saja. Sampai sini ada yang akan didiskusikan, bisa dipahami? Untuk yang join, berarti untuk yang join tergantung atribut yang menjadi syaratnya itu, ya gitu. Kalau yang sama berarti kalau dimunculkan, berarti kalau tidak berarti tidak dimunculkan. Ya. Nah sekarang bagaimana kalau sebentar ya, beberapa menit lagi. Bagaimana nanti kalau prakteknya operasi iner pada SQL atau struktur query language, ya language gitu. Nah, kalau misalkan tadi itu adalah operasi abstraknya, nanti implementasinya kalau dalam bahasa SQL operasi abstrak yang tadi bisa dituliskan seperti ini. Ya, jadi untuk operasi seleksi, berarti sintaknya itu select berarti pilih ya name, nama, matkul, dan nilai. Berarti pilih data yang atributnya name, nama, matkul, dan nilai. Dari relasi MHS, syaratnya where, matkul sama dengan matematika diskrit. Berarti nanti akan dicek dari tabel MHS, ya semua atributnya akan dimunculkan. Tapi dengan catatan syaratnya di matkulnya itu sama dengan matematika diskrit. Ya, sehingga nanti yang akan dimunculkan seperti ini. Berarti ini NIM-nya, namanya, matkulnya, sama nilainya. Berarti hanya ada 2 baris saja yang dimunculkan. Ada 2 pasangan terurut saja yang dimunculkan. Nah ini berarti perintah abstraknya ini adalah bahasa dalam SQL-nya atau implementasi dalam sintak dalam SQL-nya. Yang nanti akan menjadi makanan Anda ya apabila sudah masuk ke bahasan diantaranya database. Ya, gitu. Sampai sini ada yang akan didiskusikan? Tidak ada? Ya, itu relasi iner yang implementasinya pada database ya, beserta dengan operasinya. Tidak ada? Tidak ada ya. Tidak ada yang keluar ini. Karena saya mau screenshot ya. Jadi jangan kayak kemarin. Pas di screenshot kan nggak ada namanya gitu. Tapi setelah lihat kehadiran nggak ada, menanyakan ya. Tidak ada ya, tidak ada yang keluar, berarti semuanya tadi sih kalau tidak salah 39.
sekarang 38, berarti kan tidak ada satu orang. Bisa dipahami untuk pembahasan tentang relasi iner? Ada yang akan didiskusikan atau tidak? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, sebentar. Untuk bahasan minggu depan, insya Allah kita akan membahas tentang fungsi ya. Berarti mulai dari perbedaan apa relasi dengan fungsi, kemudian ciri-ciri dari fungsi, kemudian penyajian fungsi, sampai dengan berarti sampai dengan macam-macam fungsi ya, macam-macam fungsi sampai dengan inverse dari sebuah fungsi ya. Inverse dari sebuah fungsi dasarnya itu dari relasi ya. Nah, kalau di relasi kemarin itu ada istilah bertepuk sebelah tangan dan gayung bersambut ya gitu. Sehingga ada yang patah hati, ada yang bergembira gitu ya. Patah hati karena bertepuk sebelah tangan dan yang bergembira itu karena gayung bersambut. Nah, untuk bahasan minggu depan jangan baper kalau kita sering-sering menyebutkan istilah misalkan menjomblo dan selingkuh ya gitu. Jadi nanti jenis-jenis fungsi juga bisa ditentukan dari dilihat apakah ada yang selingkuh atau menjomblo atau tidak di fungsi itu ya gitu. Nah, itu saja berarti kalau tidak ada yang akan didiskusikan. Jadi untuk minggu depan tolong agak dipersiapkan mulai dari perbedaan antara relasi dengan fungsi, kemudian ya pengertian fungsi, kemudian ciri-ciri fungsi, penyajian fungsi, macam-macam fungsi sampai dengan inverse dari sebuah fungsi. Apakah sama seperti relasi apabila ada A, B, kemudian A, C, inverse dari relasinya itu tinggal kita tulis B, A, dan C, B tinggal dibalik aja, atau ada syarat yang lain untuk menentukan inverse dari sebuah fungsi.